negaraan, kemudian keimigrasian melakukan perubahan terhadap aturan keimigrasiannya, terutama tentang penerbitan paspor. Di luar negeri atau di perwakilan, apa sih persyaratan untuk menerbitkan paspor bagi warga negara Indonesia? Selama ini sebagian besar warga negara Indonesia, terutama yang di Los Angeles, kalau datang ke KJRI selalu ceritanya cerita masa lalu. Kadang saya sering sedikit bercanda, 18 jam terbang dari Jakarta ke LA, kok yang diingat 10-20 tahun yang lalu terus. Waktu berubah, kita juga berubah, peraturan juga berubah. Sehingga kadang mereka menyebutkan terlalu banyak persyaratannya. Persyaratannya diperumit. Padahal sebenarnya persyaratannya hanya simpel. Hanya bukti domisili, identitas diri. Dua itu saja. Jadi persyaratan penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia di luar Indonesia hanya dua, yaitu identitas dirinya dan kedua bukti domisilinya. Untuk identitas diri ini yang kita sebutkan juga kadang akte kelahiran atau surat kelahiran. Dan terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 adanya UI kewarganegaraan janda terbatas. Bagi anak-anak Indonesia yang lahir di sini maupun anak-anak hasil pernikahan campur, pasti akte kelahirannya bukan produk hukum Indonesia ya. Itu pasti bersertifikat dari pemerintah Amerika. Oleh karena itu, setiap pengajuan paspor bagi subjek anak-anak itu kita mintakan supaya mengajukan surat keterangan lahir. Artinya supaya dasar hukumnya sama. Bagaimana mungkin mendapatkan dokumen bergambarkan Garuda Pancasila tapi persyaratannya pakai gambar burung elang. Jadi surat keterangan lahir itu hanya hitungan jam, tidak sampai 1 jam selesai, itu di loket konsuler. Tujuannya untuk memastikan bahwa anak ini adalah hasil pernikahan campur WNI WNA ataupun anak WNI yang lahir di luar negara. Karena kebetulan Amerika ini menganut ius soli, setiap individu lahir di sini pasti warga negara Amerika. Namun kita juga tidak mau memutus silaturahmi begitu saja antara negara dengan anak maupun orang tua dengan anak. Meskipun kebebasan ini kita batasi sampai usia 18 atau sampai anak menikah. Kalau sudah menikah sebelum 18 atau setelah 18 harus memilih. Milih tetap Amerika meninggalkan Indonesia atau memilih Indonesia merenounce US citizen. Itu terkait dengan identitas diri. Kemudian tentang bukti domisili. Bukti domisili ini terkait dengan untuk mengidentifikasi Bapak Ibu atau WNI ini benar nggak berada di wilayah kerja, contohnya KJRI Los Angeles, mengingat paspor itu masa berlakunya 5 tahun. Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu dalam waktu 5 tahun kita tidak tahu. Kita hanya berbasis pada data saat Bapak Ibu mengajukan permohonan, sehingga kita pastikan bahwa benar domisilimu di situ. Kalau orang yang nomaden sangat sulit, ada kalanya kita sadari bahwa WNI yang ada di Los Angeles ini, saya bisa katakan itu di atas 75% ilegal, sehingga bukti domisilinya kadang mereka kucing-kucingan. Tapi dengan perkembangan sekarang, bukti domisili itu bisa dalam bentuk pernyataan teman satu rumah atau teman satu apartemen, bahwa benar saya mengenal pemohon ini tinggal di alamat ini. Dengan demikian kita punya supporting dokumen, sehingga kalau ada apa-apa dari dalam negeri nanyakan orang itu, kita memiliki informasi yang pasti. Warga negara asing, sudah pasti pelayanan bagi warga negara asing ini terkait dengan visa.
Saya tidak jarang berargumen dengan warga negara Amerika yang ex-WNI. Kadang mereka misinterpretasi dengan visa. Sering diartikan visa itu izin masuk. Bukan. Jadi Bapak Ibu, menurut keimigrasian bukan hanya Indonesia, keimigrasian mana saja, visa itu hanya rekomendasi untuk masuk. Boleh tidaknya masuk itu ditentukan oleh otoritas keimigrasian saat kita berada di pelabuhan atau di bandara. Jika kita memberi, contohnya dari KJRI memberi visanya masa berlaku contohnya 60 hari oleh otoritas imigrasi di bandara atau di pelabuhan, diberikan kurang dari 60 hari, itu legal. Itu karena tusinya. Pertimbangan apa? Dia yang mempertanggungjawabkan berikutnya. Karena tidak jarang orang yang kita beri visa, contohnya kunjungan keluarga 60 hari, saat tiba contohnya di Cengkareng, ada kalanya diinterview oleh petugas, tidak bisa memberikan jawaban pasti keluarganya ada di mana, apa hubungannya, nggak jelas. Sehingga ada kala dikasih hanya oke, boleh masuk 7 hari. Lebih dari 7 hari pasti overstay. Itu terkait visa yang kunjungan. Perkembangan terkini bagi warga negara Amerika, kita telah mengeluarkan bebas visa. Bebas visa artinya bahwa Bapak Ibu sebagai warga negara Amerika mau ke Indonesia nggak perlu lagi rekomendasi dari perwakilan. Langsung datang bawa paspor, yang penting tidak memiliki hambatan hukum. Itu juga terbatas, hanya 30 hari. Jangan disalahartikan karena Bapak punya kakek, punya orang tua, punya ponakan di sana, lewat dari 30 hari bisa diperpanjang. Tidak. Itu hanya benar-benar bagi Bapak Ibu yang mau membelanjakan uangnya di Indonesia. Tujuan kasarnya seperti itu. Please come to Indonesia, spend your money. I facilitate you with no recommendation. Just bring and come and in and enjoy your life in Indonesia. Itu tujuan fasilitas bebas visa itu, sehingga dibatasi. Kalau andaikan dibolehkan 60 hari, saya yakin Bapak Ibu pasti tergoda untuk aktivitas yang lain. Karena Indonesia itu surga segalanya, mulai dari hal yang baik sampai hal yang buruk. Jadi kalau Bapak Ibu lama-lama di sana, saya yakin pasti Bapak Ibu tergoda. Berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru, yang baru saja terbit tahun 2016 ini, bagi Bapak Ibu warga negara Amerika yang ex-WNI, nanti kita akan mendapatkan fasilitas yaitu visa multiple entry, masa berlakunya 5 tahun. Kalau sebelumnya multiple visa itu hanya 1 tahun, jadi artinya selama 1 tahun Bapak Ibu bisa mondar-mandir ke Indonesia dengan masa tinggal 60 hari. Sekarang dikasih nanti bagi ex-WNI saja itu 5 tahun, dan mondar-mandirnya juga ada fleksibilitasnya, 60 hari, dan Bapak Ibu bisa perpanjang. Kalau sebelumnya masa perpanjangan itu hanya dikasih 30 hari, ini bisa dikasih 60 hari kali 2. Jadi kalau Bapak pegang multiple visa itu 5 tahun dan total remain bisa 180 hari. Hati-hati dengan godaan yang saya bilang tadi. Peraturan itu sudah terbit, sudah launching, tapi implementasinya Bapak Ibu harus bersabar karena peraturan menteri yang di bawahnya belum turun. Kenapa? Kalau kami salah mengutip biaya visanya, kami juga akan melanggar hukum. Kalau kami menganalogikan, juga kami akan melanggar hukum. Sehingga kami menunggu peraturan yang di bawahnya, yaitu apa kata Kementerian Keuangan. Visa yang 5 tahun ini harus bayarnya berapa? Kalau kita kalikan 5 dengan yang sekarang,
Wow, $550 untuk urus visa. Mungkin visa Indonesia salah satu visa termahal di dunia. Sabar saja, aturan besarnya sudah ada, tinggal aturan kecilnya saja. Terkait dengan paspor Indonesia yang sebelumnya sering mengalami hambatan tidak terbaca oleh 2006, secara gradual penerbitan paspor sudah mengikuti standar ICAO, International Civil Aviation Organization. Tapi untuk perwakilan, contohnya untuk Los Angeles baru tahun 2015. Dengan mekanisme yang terbaru ini, Bapak Ibu, agar membantu kami menyampaikan ke teman-teman, jangan dianggap mekanisme ini mempersulit warga. Tidak. Ini kami untuk menciptakan kepastian bahwa paspor yang Bapak Ibu miliki bisa terbaca, sehingga Bapak Ibu tidak merasa dipingpong. Saya punya paspor kok nggak bisa dibaca. Selalu secondary check, third check, itu sangat membuat tidak nyaman. Tapi sejak 2015 per Januari, KJRI LA telah menerbitkan paspor yang sesuai dengan ICAO, dengan SIMPI. Oleh karena itu, setiap pemohonnya itu kecil maupun tua harus diambil foto biometrik dan sidik jari. Seyogianya setiap pemohon itu memang harus ke sini. Tapi kembali, karena kita melayani sekaligus melindungi, bagi pemohon yang sakit permanen jangan khawatir, kami akan mendatangi dengan mekanisme bahwa pemohon itu beberapa hari sebelumnya telah didaftarkan keluarganya ke sini. Contohnya orang tuanya sedang dying di rumah sakit, mungkin keinginan terakhirnya ingin berada di Indonesia, tidak bisa ke KJRI, silakan keluarganya bawa data yang sakit itu ke sini, nanti kita akan datang ke rumah sakit untuk foto biometrik dan sidik jari. Karena peralatannya sudah, kita akan perpanjang sampai dengan jam 5 sore. Tapi please, kasih kami waktu istirahat untuk makan siang. Karena jam 1 siang tadi juga itu teorinya saja. Karena ada yang datang jam 1 kurang 5, antrian ada banyak, kadang kita layani sampai jam setengah 3 juga. Tapi dengan mekanisme yang baru, silakan datang ke sini nanti jam 9 kita layani terus, jam 12 kita istirahat, jam setengah 2 kita layani lagi sampai dengan jam 5 sore. Itu per 1 Oktober. Mohon disampaikan ke saudara-saudara yang lainnya. Yang ketiga, mungkin per 1 Oktober kita langsung ngomong kasar aja, no more cash. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadinya sangat Indonesia, nggak megang cash, nggak nyaman, tapi please, per 1 Oktober nanti mau kami kondisikan no more cash. Please, kalau mau datang minta pelayanan, bawa saja money order atau cashier check. Sebagian ini pendeta, atau kalau uang itu kan sumber segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita mengurangi keburukan itu supaya staf-staf kami nanti nggak melihat cash lagi, karena melihat cash mata kita langsung hijau. Kalau lihat money order atau cashier check, apa yang bisa dia buat? Tidak. Jadi bantu kami untuk mengurangi ketidaknyamanan kami sendiri, dan bantu kami untuk mengurangi ketidaknyamanan warga negara maupun calon pengunjung ke Indonesia. Demikian sekilas tentang perkembangan keimigrasian di